Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HR Channel, berjumpa lagi di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi, serta memberi informasi seputar budaya dan keanekaragaman dari berbagai belahan dunia. Pada kesempatan kali ini, kami akan bercerita sebuah kisah, sahabat yang penasaran akan cerita sang baginda Nabi Muhammad, tentang seorang perempuan yang bernama Ainul Mardiah, hingga sahabat tersebut rela mati demi perempuan tersebut. Lalu, siapakah sebenarnya perempuan tersebut? Mari kita simak kisah lengkapnya. Namun, sebelum lanjut, jika sahabat semua berkenan untuk membantu subscribe, like, comment, and share, agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, terima kasih. Sahabat HR Channel, yang dirahmati Allah. Dikisahkan dalam salah satu hadis Rasulullah, riwayat Imam Tirmidzi, ketika pagi hari di bulan Ramadan, Nabi sedang memberikan targhib ajakan untuk semangat berjihad kepada pasukan Islam. Nabi pun bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid karena berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiah, bidadari paling cantik di surga. Salah satu sahabat yang masih muda yang mendengar cerita itu menjadi penasaran. Namun, karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiah. Waktu zuhur sebentar lagi, sesuai sunnah Rasul, para sahabat dipersilakan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang. Bersama kafilah perangnya pun sahabat yang satu ini tidur terlelap dan sampai bermimpi. Di dalam mimpinya dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Inilah surga," jawab wanita itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiah, yang diceritakan baginda Nabi?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiah, dia sedang berada di bawah pohon yang rindang itu." Didapatinya oleh sahabat itu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang ia lihat. "Apakah Anda Ainul Mardiah?" tanya sahabat itu. "Bukan, saya ini penjaganya. Kalau Anda ingin bertemu di sanalah singgasananya," jawab sang bidadari. Lalu sahabat ini pun pergi ke singgasana tersebut dan sampailah ke suatu mahligai. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya yang sedang mengelap-ngelap perhiasan. Sahabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiah. Saya penjaganya di mahligai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah ia di mahligai itu," jawab sang bidadari. Pemuda itu pun beranjak dan sampailah ke mahligai yang ditunjukkan. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiah?" "Ya, benar saya Ainul Mardiah," jawab sang bidadari. Pemuda itu pun mendekat, tetapi Ainul Mardiah menghindar dan berkata, "Anda bukan seorang yang mati syahid." Seketika itu juga pemuda itu terbangun dari mimpinya. Dia pun menceritakan ceritanya ini kepada seorang sahabat kepercayaannya yang dimohonkan untuk merahasiakannya sampai ia mati syahid. Komando jihad pun menggelora. Sahabat ini pun dengan semangatnya berjihad untuk dapat bertemu dengan Ainul Mardiah. Ia pun akhirnya mati syahid. Di petang hari ketika buka puasa, sahabat kepercayaan ini menceritakan mimpi sahabat yang mati syahid ini kepada Nabi. Nabi pun membenarkan mimpi sahabat muda ini dan Nabi bersabda, "Sekarang ia bahagia bersama Ainul Mardiah." Sahabat HR Channel, kecantikan bidadari surga. Bidadari surga selalu digambarkan sebagai sosok yang cantik, suci, dan tanpa cacat. Selain itu, masih ada ciri-ciri lain yang menunjukkan betapa cantiknya sosok bidadari surga. Berikut adalah gambaran betapa cantiknya bidadari surga menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, suci. Bidadari surga adalah sosok perempuan suci. Dia tidak menstruasi, nifas, buang air kecil dan besar, meludah, keluar ingus, ataupun kotoran lainnya. Selain itu hatinya suci dari akhlak buruk, lisannya terjaga dari kata-kata kotor. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, yang artinya,
Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 25. Nomor 2, bermata jeli seperti mutiara. Selain suci, bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik yang memiliki mata jeli seperti mutiara. Allah berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 22-23, yang artinya, dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Al-Waqiah ayat 22-23. 3. Terjaga kehormatannya. Bidadari surga adalah sosok yang terjaga kehormatannya. Mereka menjaga pandangan dan terjaga dengan baik layaknya telur burung unta. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 48-49, yang artinya, di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya, seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Yang keempat, perawan. Bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok perawan yang belum tersentuh siapapun. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 35-37, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Nomor 5, wangi. Selain digambarkan mengenai keindahan fisik dan akhlaknya, bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang berbau harum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 6. Sopan dan pemalu. Bidadari surga juga digambarkan sebagai sosok yang sopan dan pemalu. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman, 56-58, yang artinya, di dalam surga, terdapat bidadari-bidadari yang sopan, yang menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Yang pasti, bidadari surga digambarkan sebagai sosok yang sangat sempurna dengan kecantikan fisik dan akhlaknya, serta suci dari apapun. Sahabat HR Channel yang dirahmati Allah, Ainul Mardiah, bidadari surga yang tercantik. Tidak diragukan lagi jika bidadari surga adalah sosok yang sangat cantik. Namun di antara banyaknya bidadari surga, ada salah satu yang paling cantik. Bidadari itu bernama Ainul Mardiah. Bidadari bernama Ainul Mardiah itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang berjihad. Nama Ainul Mardiah berarti mata yang diridhoi, atau setiap pandangan yang melihatnya pasti akan menemukan keridaan di hati. Begitulah bidadari TR cantik, Ainul Mardiah, yang diceritakan Nabi. Sahabat HR Channel, sekian dulu pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, selaku manusia biasa, kami minta maaf yang tiada batasnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.